Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat izin dan taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim, juz yang kedua, berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, jilid 2, halaman 27 hingga 37. Di bawah tajuk Perintah Perubahan Arah Kiblat. Perintah perubahan arah kiblat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk mendapat keberkatan, kita baca satu ayat saja lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Demikian sebagai pembukaan. Terjemahannya nanti akan kita ulang dalam penjelasan. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Muqaddimah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni pada pelajaran minggu lalu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kalaulah kiblat ditukarkan oleh Allah dari Baitul Maqdis di Palestin kepada Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Begitu harapan Nabi. Karena Ka'bah adalah kiblat datuknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia dibina oleh Ibrahim dan Ismail. Orang Arab berasal dari Ibrahim dari jalur Ismail. Berbeza dengan orang Yahudi, berbeza dengan Bani Israel.
Mereka juga berasal dari Ibrahim tapi dari jalur Ishak. Ishak dapat anak yang bernama Yakub. Dan Yakub inilah nama lainnya Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab, bukan dari jalur itu. Walaupun sama-sama bertemu pada Ibrahim, tapi orang Arab, mereka dari jalur Ibrahim melalui anaknya Ismail. Nah, Ka'bah dibina oleh Ibrahim dan Ismail. Oleh sebab itu wajar saja kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan sangat Allah Subhanahu wa taala robah kalau boleh daripada kiblat yang pertama di Baitul Maqdis di Palestin. Palestin itu tempat Bani Israel. Lalu dipindahkan ke Kaabah yang ada di Mekah. Sebab ia dibina oleh Ibrahim bersama anaknya Ismail. Dan dari jalur tersebut lahirlah bangsa Arab. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghidupkan kembali dakwah datuknya yang sangat anti dengan berhala, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal dakwahnya, juga berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala. Malah di sekitar Kaabah itu ada 360 berhala, sembahan orang-orang kafir musyrikin Makkah. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghidupkan balik dakwah datuknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaabah adalah kiblat yang lebih awal. Kaabah yang ada di Mekah adalah kiblat yang lebih awal berbanding Baitul Maqdis yang ada di Palestin. Dan Kaabah menjadi kebanggaan bagi bangsa Arab. Sebagai tambahan, walaupun perintah mendirikan salat diwajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sejak baginda berada di Mekah. Sebab Isra Mi'raj berlaku setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga umat Islam, walaupun ketika itu masih sedikit, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila salat, kalau di sana Baitul Maqdis dan ini Kaabah, Nabi selalu salat di sini. Memang menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi secara tidak langsung juga menghadap Kaabah. Ini Kaabah. Nabi bila salat senantiasa di sini. Tetapi setelah hijrah di Madinah, setahun kemudian hijrah ke Madinah. Madinah terletak di antara Mekah dengan Palestin. Itu sebabnya baginda apabila salat di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti baginda pada posisi membelakangi Kaabah.
16 bulan lamanya. 16 bulan. Setahun 4 bulan. Baginda salat membelakangi Kaabah yang ada di Mekah. Itu sebabnya setiap malam baginda mendongak ke langit, mohon belas kasihan Allah supaya dipindahkan Kaabah dari Baitul Maqdis ke kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah yang ada di Mekah. Nah, ayat ini menceritakan perubahan tersebut. Allah kabul doa Nabi. Kita baca sekali lagi ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini sebahagian daripada ayat 144. Sungguh kami sering selalu melihat mukamu wahai Muhammad menengadah ke arah langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Qiblatan tardaha. Kami akan kabulkan doamu untuk memalingkan atau merubah arah Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Mekah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Maknanya ke arah Masjidil Haram dengan maksud Ka'bah yang ada di Mekah. Okey, itu baru terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Ini dia. Maksudnya, sungguh berulang-ulang kali kami melihat wajahmu mendongak ke langit menanti turunnya wahyu untuk pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Mekah. Lalu keinginanmu itu kami kabulkan, kata Allah. Oleh itu berpalinglah kamu ke kiblat yang engkau sukai itu ke arah Masjidil Haram. Mengapa disebut ke arah Masjidil Haram bukan ke arah Ka'bah? Nanti kita akan ceritakan rahasianya. Dalam ayat di atas disebut Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah tidak sebut fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Apa sebab, Pak Ustaz? Mengapa disebut palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram? Ini memberi isyarat bahwa kita memadai menghadap ke arah Ka'bah ketika salat. Jika kita berada jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat Ka'bah, cukup arah saja. Jadi kita tidak wajib menghadap kiblat. Ketika itu, kalau itu yang dimaksudkan dengan Ka'bah, tidak wajib. Yang wajib hanya menghadap ke arah. Beza ya. Menghadap Ka'bah lain. Menghadap ke arah Ka'bah lain. Menghadap Ka'bah bila kita dapat lihat Ka'bah dari semua penjuru. Walaupun ketika itu salat berjamaah
saf kita tidak lurus? Tentu saja tidak lurus. Ka'bah. Orang dari sana lain lagi, orang sana lain lagi. Besar kemungkinan kalau kita salat dalam Masjidil Haram dan kita lihat Ka'bah, barangkali kita salat berhadapan muka. Sebab semuanya tertumpu ke arah Ka'bah. Itu bila kita dapat lihat Ka'bah. Tapi bila kita berada di luar Ka'bah, tidak dapat lihat Ka'bah, luar Masjidil Haram, tak usah jauh-jauh lah. Ketika kita berada di Jeddah, ketika kita berada di Madinah, ketika kita berada di Riyadh, kita tak nampak Ka'bah. Cukup kita menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Yes, itu maksudnya. Jadi kita tidak wajib menghadap kiblat ketika itu. Yang wajib hanya menghadap arah kiblat. Hal ini berbeza ketika kita salat dalam Masjidil Haram dan dapat melihat Ka'bah. Maka ketika itu kita wajib menghadap Ka'bah, walaupun dengan berbuat demikian, saf kita tidak lurus. Atas sebab itulah Imam Asy-Syafi'i berpendapat terhadap atau terdapat dua cara menghadap kiblat ketika beribadat. Ketika salat ke, ketika doa ke, maksud menghadap kiblat itu ada dua. Pertama, menghadap Ka'bah ketika kita salat dalam Masjidil Haram. Ketika kita dapat melihat Ka'bah. Betul? Itu namanya menghadap Ka'bah. Yang kedua, makna menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Ketika salat di luar Masjidil Haram atau di luar kota Mekah, yang ketika itu kita tidak dapat melihat bangunan Ka'bah. Yes. Malah Ustaz sebut minggu lalu, sebenarnya menghadap Ka'bah bukan perkara yang terlalu prinsip. Sehingga apabila kita berada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah padang pasir, dalam keadaan malam atau siang, yang mendung, tak nampak matahari, tak nampak bintang dan bulan, atau dalam kapal terbang, maka salat saja walaupun ketika itu tidak menghadap ke arah kiblat. Itu yang Ustaz maksudkan, menghadap arah kiblat bukan perkara yang terlalu prinsip. Lain halnya kalau kita tahu arah kiblat ketika kita sedang mukim, tidak musafir. Dan selanjutnya Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa di mana saja kita berada, maka kita mestilah menghadap wajah kita ke arahnya ketika kita salat. Ini berbeza dengan amalan umat Nasrani. Beza. Nasrani mengharap ke arah timur bila mereka beribadat, sebagai arah kiblat mereka. Ataupun sebagaimana umat Yahudi yang menetapkan arah barat sebagai kiblat mereka. Nasrani, Kristian, kiblat mereka ke arah timur, Yahudi pula ke arah barat. Begitu menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi.
Adapun yang dimaksudkan dengan mukamu atau wajahmu, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah mukamu ke arah Baitul Haram atau Masjidil Haram, maknanya bahagian depan daripada sekujur badan kita, bahagian hadapan. Semua bahagian hadapan daripada badan manusia itu yang dimaksudkan dengan wajah. Bukan maknanya muka saja, tapi seluruh badan. Bahagian hadapan mesti menghadap ke arah kiblat. Ayat ini dijadikan pula oleh para fuqaha sebagai dalil untuk mewajibkan menghadap seluruh bahagian badan ke arah kiblat, sama ada dalam salat wajib atau salat sunat. Adapun hukum memalingkan badan dalam salat dari arah kiblat ketika sedang salat boleh membatalkan salat. Karena menurut kaedah usul, ini kaedah usul. Innal amra bisyai'i nahyun an diddihi. Innal amra bisyai'i, sesungguhnya perintah terhadap sesuatu ia mengandungi larangan berbuat sebaliknya. Ustaz ulang sekali lagi. Formula atau kaedah dalam ilmu usul. Bila ada perintah terhadap sesuatu, dia secara automatically mengandungi larangan berbuat sebaliknya. Ustaz buat contoh. Dirikan salat. Itu perintah. Dia membawa makna larangan mengabaikan salat. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tersirat di dalamnya larangan meninggalkan puasa tanpa uzur. Perintah agar berbuat ihsan pada ibu bapa. Secara tersirat di dalam perintah itu terkandung larangan durhaka pada mak bapa. Yes, itu maksudnya. Oleh sebab itu bila salat disuruh menghadap ke arah kiblat, tersirat di dalamnya larangan membelakangi kiblat, larangan membelakangi Ka'bah. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang kita tak tahu arah kiblat. Itu bab lain. Itu bab darurat. Okey. Kita teruskan ayat yang sama. Sebab tadi baru separuh. Apa kata Allah tentang sikap ahli kitab? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab masing-masing, Taurat kepada Yahudi, Nasrani kepada Kristian. Maaf, Injil kepada Nasrani Kristian. Memang mengetahui, kata Allah. Mereka tahu bahawa berpaling ke arah Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah
dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin dan hadirat, Ustaz ulang balik apa yang Ustaz pernah sebut sebelum ini. Orang kafir yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Pertama namanya kafir ahli kitab. Yang kedua namanya kafir musyrikin. Dalilnya ayat pertama dari surat Al-Bayyinah. Semua kita hafal. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir berkata, sama ada orang-orang kafir itu ahli kitab atau musyrikin, mereka berkata, kami tidak akan tinggalkan agama kami sehingga datang dulu al-bayyinah. Al-bayyinah maknanya bukti. Lalu dijelaskan pada ayat berikutnya, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Yaitu rasul dari Allah, yakni rasul terakhir Nabi Muhammad yang membaca kitab yang suci yaitu Al-Quran. Pengajaran yang dapat kita ambil di sini, kafir itu ada dua jenis. Yang dapat kitab dari langit namanya ahli kitab. Nah, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Dan satu lagi yang tidak dapat kitab dari langit dan tidak punya rasul. Mereka dipanggil musyrikin. Kalau dahulu penyembah berhala. Termasuk hari ini Hindu, Buddha, Majusi. Mereka tidak ada rasul, mereka tidak ada kitab dari langit. Okey, itu tentang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani tahu bahwa perubahan arah kiblat itu ke arah Ka'bah adalah benar sebab ia dah tertera di dalam kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil bahwa rasul yang terakhir kiblat mereka adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala beri amaran. Allah tidak akan lalai dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tak percaya juga? Awas kamu, nanti akan aku siksa. Okey, kita baca penjelasannya. Sebenarnya Yahudi dan Nasrani mengetahui dengan sesungguhnya bahwa perpindahan arah kiblat ke Baitul Maqdis dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mereka tahu adalah benar tanpa sedikit pun dicampuri oleh keraguan. Sebab tertera dalam kitab mereka. Kisah tentang sifat Rasul akhir zaman telah pun mereka ketahui dengan jelas melalui kitab-kitab mereka. Hanya saja mereka sengaja mengingkari perpindahan tersebut semata-mata karena kedegilan dan bertujuan untuk meragu-ragukan orang-orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya dapatlah mereka goda. Tapi orang-orang yang kuat imannya tak akan mungkin dapat mereka goda. Harapan mereka macam itu. Dan pada penghujung ayat di atas, Allah menegaskan bahwa dia tidak sekali-kali lengah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Ini mengandungi tahdid. Tahdid maknanya amaran yang sangat keras daripada Allah terhadap mereka bahwa Allah tidak akan lalai untuk membalas perbuatan jahat mereka tersebut. Sebaliknya, ketegasan Allah ini juga dapat dilihat sebagai tasliyah, yaitu hiburan bagi orang-orang yang beriman.
Sebabnya orang-orang beriman, mereka bila menguasai dalil, khasnya dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, mereka tidak akan berganjak. Walau macam mana pun, orang cemoh ke, orang pulaukan ke. Karena apa? Karena ada dalil. Karena ada pagi tadi Ustaz ditanya oleh seorang jemaah, Pak Ustaz, ada satu ustaz yang mengajar, bila kita baca 100 kali, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin. 100 kali, dia akan dapat 4 kelebihan. Antara lain, Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan pelihara dia, antara lain juga dia nanti akan dapat mengetuk pintu syurga, lalu masuk syurga. Untung orang bertanya, orang berkenaan bertanya, Pak Ustaz, boleh tak saya share video ini? Pagi tadi sempat Ustaz layari untuk mencari sampai di mana kesahihan amal tersebut. Bacaan tersebut memang bagus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sangat bagus. Boleh diamalkan. Tetapi bila diamalkan 100 kali, kita akan dapat 4 ganjaran tadi. Derjatnya da'ifun jiddan. Sangat-sangat lemah. Ulama hadis lain pula menyebut hadis itu mungkar. Tak boleh dipakai. La aslalahu. Tidak ada sumbernya. Tentang fadilatnya. Membaca zikir itu bagus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi jangan dikaitkan dengan 4 ganjaran tersebut. Oleh sebab itu, video tersebut sebaiknya jangan di-viralkan. Sebab hadis yang lemah hanya boleh disebarkan bila tujuan kita untuk menyatakan ianya adalah lemah, palsu, mungkar. Kalau dengan tujuan itu tak mengapa. Tapi bila dengan tujuan agar orang lain amalkan, padahal ia tidak datang dari Nabi, kita dapat digolongkan sebagai syubhat, menyebar hadis-hadis yang sebenarnya bukan datang dari Nabi. Itu sebabnya Ustaz sangat tertarik satu kiriman poster dari Indonesia pagi tadi bahwa seorang ulama zaman silam disebut namanya, tapi tak ingat Ustaz sekarang ini nama ulama tersebut. Kata beliau, akal manusia ini, jikalau dia ada ibu bapa, orang tua, akal ini, jika dia ada orang tua, maknanya ibu bapa, kedua ibu bapa akal ini, yang pertama sabar, yang kedua tasabbut.
Semalam kita banyak bercakap tentang Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal melebihi daripada nas Quran dan Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah tak macam itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan nas Quran dan Sunnah paling atas, akal itu di bawah. Itu bezanya Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Nah, kita dapat pagi ini satu maklumat lagi dari ulama terkenal zaman silam. Nanti Ustaz share dalam grup. Apa kata beliau? Kalaulah akal ini ada ibu bapa, maka ibu bapanya itu adalah sabar dan tasabbut. Apa makna sabar? Sabar maknanya imsak, menahan. Orang yang berakal bila dapat wasap, dia tahan dulu. Sama ada untuk diamalkan, tunggu dulu. Atau diviralkan, di-share, tunggu dulu. Itu maknanya sabar. Sabar maknanya menahan. As-sabru lughatan imsak. Sabar menurut bahasa adalah menahan. Cuma kita selalu artikan menahan makan, minum, jima, merokok, menahan itu. Tidak. Semua bentuk menahan adalah itu namanya sabar. Nah, sabar, tahan. Jangan langsung di-viral. Memang tangan ini nih gatal. Dapat share, dapat share, dapat share. No. Orang yang ada akal, dia sabar, tunggu dulu. Yang kedua, tasabbut. Tasabbut maknanya dia cek dulu, dia pastikan dulu sahih atau tidak berita ini, WhatsApp ini, video ini, TikTok ini. Apalagi yang cakap itu tak bawa apa-apa dalil Quran dan Sunnah. Dia cek dulu. Macam tadi ditanya, Pak Ustaz, ini Ustaz ini bercakap tentang kelebihan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bila dibaca 100 kali, ganjarannya ini. Nah, itu bagus. Dia tanya dulu. Kemudian dia tasabbut. Dia nak pastikan ini sahih atau tidak. Ustaz belum jawab lagi. Mudah-mudahan yang tanya itu sedang dengar. Setelah Ustaz cari, ada ulama mengatakan mungkar, ada ulama mengatakan la aslalah, tidak ada datang dari Nabi, tidak ada asalnya, malah ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Jiddan itu maknanya lemah yang sungguh-sungguh. Zikir tersebut bagus, diulang-ulang, tapi jangan diikuti dengan fadilat tersebut. Itu maknanya tasabbut. Ustaz ulang sekali lagi, biar jadi pegangan kita semua. Kalau mau jadi orang yang berakal. Akal manusia ni ibu bapaknya, ibunya sabar, bapaknya tasabbut. Sabar maknanya menahan dulu untuk diamalkan atau untuk di-sharekan, tahan. Yang kedua tasabbut. Diteliti dulu sampai di mana kesahihan sesuatu berita yang kita bawa atau yang kita terima. Okey. Tolong pegang baik-baik nasihat ini. Ustaz sangat setuju dengan pandangan ulama berkenaan. Sebab secara umum dalam Al-Quran memang suruh kita agar bersabar. Banyak sungguh. Antara lain ayat yang ke-45 Al-Baqarah, ayat 153 Al-Baqarah, semuanya wasta'inu bis-sabri was-salah. Tasabbut pula, tasabbut ayat 6 dari surat Al-Hujurat. Orang-orang beriman, bila datang kepadamu
satu berita yang dibawa oleh orang fasik. Fatabayyanu, hendaklah kamu cek dulu. Sebab jika kamu tidak berbuat demikian, nanti kamu akan menyesal. Rupanya kita dah viral sampai 10-100 orang, ternyata palsu, kita kena tanggung semuanya dosa-dosa orang tersebut. Sekali lagi, akal manusia ibu bapaknya sabar dan tasabbut. Sabar maknanya menahan, tasabbut kita perlu pastikan dulu sebelum kita amalkan atau kita sebarkan. Okey. Ustaz ulang-ulang perkara ini karena Ustaz melihat penyakit dapat berita langsung share, dapat berita langsung amal sangat banyak dalam masyarakat. Itu satu. Tasabbut menginginkan kepastian sahih atau tidak. Kurang banyak yang berminat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Jadi tujuan orang-orang kafir ahli kitab tidak mau ikut kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena jahil tapi karena degil. Ada beza tak antara jahil dengan degil? Ada. Jahil tak tahu. Degil ini tahu tapi tidak mau ikut. Kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun kedua-duanya tak elok, tapi degil lebih berbahaya daripada jahil. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat, semua keterangan, hey Muhammad, jika engkau beri, sampaikan pada mereka, semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Ayat ini jelas. Kalau orang degil itu, apapun dalil yang kita bawa, kita akan terima. Itulah lebih kurang kesimpulan. Bagus juga Ustaz ulang apa yang Ustaz sebut minggu lalu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika arahan perubahan kiblat ini, mereka berpecah menjadi 4 golongan. Golongan pertama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan kedua, golongan musyrikin Makkah, penyembah berhala. Golongan ketiga, golongan munafiqun, orang yang di luar saja Islamnya, tapi di dalamnya tak suka dengan Islam, munafik. Dan yang keempat, golongan yang setia, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap ahli kitab? Kita baru sebut tadi. Mereka tidak akan ikut kiblat Nabi Muhammad, walau semua ayat kau sampaikan. Sebab motifnya degil. Golongan yang kedua, musyrikun Makkah. Begitu dapat berita Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya mula menghadap ke arah Kaabah yang ada di Mekah, yang ketika itu penuh dengan berhala-berhala,
Mereka happy. Oh, Muhammad sekarang menghadap ke arah Kaabah kita. Tak lama lagi dia akan ikut agama kita menyembah berhala. Itu kata Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin. Munafiqun pula, mereka yang berada di Mekah, di Madinah, memeluk agama Islam macam terpaksa agar selamat, tidak diganggu. Apa kata mereka? Dulu Nabi Muhammad disuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang disuruhnya pula kita menghadap ke Kaabah yang ada di Mekah. Kita tak tahu esok lusa tak ke mana pula kita disuruhnya menghadap. Maknanya rasa tidak puas hati. Ini munafik. Nah, golongan yang keempat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ya Rasulullah, kemana saja kau suruh kami menghadap. Sami'na wa ata'na. Sebab kami tahu semua arahanmu adalah wahyu. Semua perintahmu pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang keempat. Jadi penjelasan tentang ayat ini mudah saja. Apa saja ayat, keterangan yang kau sampaikan, ahli kitab tak akan percaya. Kecuali orang yang mendapat hidayah Allah. Berapa banyak dari kalangan orang-orang Kristian memeluk Islam, dari kalangan ulama mereka. Itu mereka yang mendapat hidayah Allah. Keengganan ahli kitab mengikut kiblat Muhammad bukan karena kejahilan mereka. Bukan. Tetapi karena kedegilan. Mereka sebenarnya mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sedangkan ayat-ayat atau bukti serta dalil hanyalah berguna untuk orang yang ingin mencari kebenaran. Atau untuk orang yang masih samar-samar akan kebenaran. Ini poin penting. Orang yang degil, dibawa dalil apapun, dia tak akan terima. Dalil ini hanya perlu untuk orang yang betul-betul ikhlas. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang berminat dengan majlis ini. Apa saja ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, majority kita kata sami'na wa ata'na. Walaupun selama ini sudah mendarah mendaging sejak kecil kami amalkan itu. Tapi Ustaz kata rupanya itu tidak ada dalil. Dengan lapang dada kami akan tinggalkan. Sebagaimana pengakuan seseorang apabila memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah lama Ustaz saya amalkan. Rupanya tidak ada dalil dari Nabi suruh berbuat begitu. Lalu dia bersikap lapang dada, jangan buat lagi. Itu yang betul. Dalil hanya berguna bagi orang yang ingin mendapat keyakinan. Sedangkan ayat-ayat atau bukti serta dalil hanyalah berguna untuk orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Atau untuk orang yang masih samar-samar akan kebenaran. Lalu untuk mereka ayat atau bukti sangat berguna. Adapun orang-orang yang sememangnya bertekad untuk menolak kebenaran, maka bagi mereka hujah atau dalil tidak akan berguna lagi. Sebab degil. Tolak saja. Apalagi yang ceramah itu orang yang memang dia benci. Orang yang dia dah cop dah. Wahabi. Telah dicop dah ajaran songsang. Apa saja kita bawa dalilnya, dia tidak akan. Orang kata Wahabi itu sesat, sesat.
Itu saja kuncinya. Padahal dia tak dengar lagi apa yang dia atau apa yang orang cakap, apa yang orang ceramah. Orang dah cop macam itu, semuanya tak betul. Walaupun kita bawa dalil ayat Quran dan hadis Nabi. Ini rahasianya. Allah menggunakan istilah wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dalam ayat di atas adalah lebih tepat dan lebih mendalam maknanya jika dibandingkan dengan ungkapan wala tattabi qiblatahum. Engkau tidak akan ikut kiblat mereka, hai Muhammad. Allah tidak gunakan jangan engkau ikut kiblat mereka, hai Muhammad. Dalam bahasa Arab, dia membawa makna yang berbeza. Dengan kata lain, engkau tidak akan ikut kiblat mereka. Itu adalah lebih kuat dan lebih tegas daripada jangan kau ikut kiblat mereka. Mungkin dalam bahasa kita macam tak ada beza, tapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu tafsir, dia sangat berbeza. Maknanya, engkau tidak akan ikut kiblat mereka senantiasa menjadi sifatnya. Itu bukan arahan, tapi sudah menjadi sifat, sebati. Lalu kita ikuti dengan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ini teguran daripada Allah. Kalau engkau sudah dapat keterangan, penjelasan daripada aku, lalu kamu ikut hawa nafsu mereka, kau, hai Muhammad, termasuk orang yang zalim. Walaupun perkara ini tak mungkin berlaku terhadap Nabi Muhammad sebab beliau maksum. Ini memberi isyarat. Kalau Nabi Muhammad saya yang maksum mendapat arahan dari Allah seperti ini, larangan Allah seperti ini, lebih-lebih lagi kita lah orang yang tidak maksum. Maksudnya, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, dia membawa makna juga kepada umat. Bila kamu sudah tahu dalilnya, wahai umat Muhammad, namun kau ikut juga hawa nafsu mereka Yahudi dan Nasrani, engkau orang yang zalim, hai Muhammad. Kata ulama tafsir, Allah sebut di sini wal ini taba'ta ahwa'ahum, jika engkau, hai Muhammad, ikut hawa nafsu mereka. Allah tidak sebut wala ini taba'ta dinahum. Nah, ini rahasia lagi. Jika engkau ikut agama mereka, Allah tidak sebut wala ini taba'ta dinahum, tapi Allah gunakan wal ini taba'ta ahwa'ahum, jika engkau ikut hawa nafsu mereka. Ini memberi makna ajaran Yahudi dan Nasrani semuanya berasaskan hawa nafsu pemimpin-pemimpin agama mereka. Semua kita tahu Taurat, Injil sudah dirubah-rubah oleh ulama mereka. Tidak ori lagi, tidak original lagi. Sebab yang dapat jaminan tidak boleh dipalsukan hanya ayat Quran, hanya Al-Quran. Lihat ayat 11 dari surat Al-Hujr. Wa anzalna inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, dan kami pula lah yang akan memelihara Al-Quran daripada dipalsukan. Kita beruntung. Umat akhir zaman, umat Muhammad beruntung.
Sebab satu-satunya kitab dari langit yang mendapat jaminan hanya Al-Quran. Sebabnya kita tidak merujuk hari ini tentang Quran. Jangan bimbang. Kita tetap berada di atas kebenaran. Okey. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini sebagaimana yang Allah sebut tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oleh sebab itu, bila bercakap tentang agama, bercakap tentang fadilat-fadilat tertentu, sedangkan fadilat itu menyangkut perkara gaib. Perkara gaib termasuk pembahasan akidah. Macam yang kita sebutkan tadi. Siapa baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dia akan dapat 4 ganjaran. Satu di antaranya, dia akan dijamin masuk syurga. Zikir itu bagus. Tapi menambah dengan bila baca 100 kali dalam sehari, garanti dia dapat ganjaran 4 perkara. Semua perkara itu pengampunan dosa ke, dihindarkan dari segala perkara yang tak elok ke, masuk syurga, semua perkara gaib. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada pun yang tahu dari kalangan insan, adalah insan yang bergelar Rasulullah. Sesuai dengan ayat Quran, man irtada min rasul. Juga tahu perkara-perkara gaib adalah orang-orang yang Allah redai dari kalangan Rasul. Di situ bezanya kita orang biasa dengan Rasul. Coba lihat ayat 110 dari surat Al-Kahfi. Apa Allah suruh Nabi katakan kepada umatnya? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu juga. Kamu makan, aku makan. Kamu kawin, aku kawin. Kamu sakit, aku juga sakit. Kamu meninggal dunia, aku juga wafat. Exactly. Aku insan. Kamu ada ibu bapa, aku juga ada ibu bapa. Yuha ilayya. Hanya saja kepadaku Allah turunkan wahyu, yang kepadamu tidak. Sebabnya bila fadilat-fadilat sesuatu disebarkan tanpa membawa hadis yang sahih, tolong jangan amalkan dan jangan sebarkan. Sebab bila disebarkan juga, kita akan termasuk ke dalam larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Tak pasal-pasal kongsi dosa. Dan kena tanggung dosa orang yang kita anjurkan agar mengamalkan sesuatu yang tidak sahih. Hati-hati. Milikilah akal, dan akal manusia ada ibu bapa. Siapa ibunya akal? Masih ingat? Tolong jawab. Walaupun Ustaz tak dengar. Baru sebut. Belum habis lagi kelas kita. Dah lupa. Akal manusia yang waras, dia ada 2 ibu bapa. Ibunya sabar, bapaknya tasabbut. Sabar maknanya dapat menahan diri. Bila dapat satu perkhabaran, akalnya akan tanya pada ibunya, iaitu sabar. Akal akan minta bimbingan dari bapaknya, iaitu tasabbut. Pastikan dulu. Tahan, kemudian kita tasabbut. Pastikan kesahihan,
sesuatu berita. Itu orang yang berakal. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berakal tersebut. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Allahu akbar. Cantik ayat ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengetahui Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dalam bab ini, hadirin dan hadirat, Allah kata Yahudi dan Nasrani itu kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita tahu itu anak kita. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir lengkap dengan ciri-cirinya. Telah tertera di dalam Taurat dan Injil yang Allah telah turunkan kepada Musa dan Isa. Itu maksudnya. Mereka berbeza dengan musyrikin. Musyrikin tidak ada rasul. Musyrikin tidak ada kitab yang datang dari langit. Kalau mereka pada peringkat awal menentang Muhammad, mungkin masih dianggap wajar-wajar saja sebab mereka tidak punya knowledge. Yahudi, mereka ada Musa, ada Taurat. Nasrani Kristian, mereka ada Isa, ada Injil. Semuanya Allah dah sebut tentang ciri-ciri rasul terakhir. Itu maksudnya Yahudi dan Nasrani kenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada anak mereka sendiri. Malah ulama tafsir lain menyebut bukan mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak kandung mereka sendiri, malah lebih daripada itu. Mereka mengenali Nabi Muhammad melebihi daripada mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Kalau ditanya mengapa? Senang saja jawabannya. Barangkali si ayah kata itu anaknya. Ada tak kemungkinan isteri yang curang? Suami pergi outstation. Suami pergi overseas. Dia mengadakan hubungan kelamin dengan jantan lain. Akibat daripada hubungan kelamin dengan jantan lain, dia hamil. Suami pun balik. Suami tak tahu. Antara telur istrinya dengan sperma jantan lain itu membuah menjadi janin. Akhirnya berkembang. Walaupun suaminya juga mengadakan hubungan, tapi asalnya dari sperma lain. Akhirnya 9 bulan kemudian lahir anak. Dia katakan, ini anakku. Ustaz tidak tuduh siapa-siapa. Tapi ada tak kemungkinan kita anggap itu anak kita padahal sebenarnya bukan dari sperma kita? Hendak bawa cerita Yahudi dan Nasrani ini kenal Muhammad melebihi, bukan sama dengan, melebihi daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Apa sebab?
Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Yang ciri-cirinya begini Nabi Muhammad. Yes. Itu maksud ayat ini. Tetapi sayangnya sungguh banyak dari kalangan ahli kitab yang kufur terhadapnya dan menyembunyikan penyaksian kebenaran tersebut padahal mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dalam golongan ini. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan golongan ini. Sebagaimana dalam firman-Nya kita boleh lihat Al-Baqarah ayat yang ke-140. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan syahadah atau penyaksiannya daripada Allah yang ada padanya? Allah telah mempersaksikan Muhammad itu rasul terakhir. Mereka juga telah diberitahu melalui kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Tapi tetap menolak. Kata Allah, tidak ada orang yang lebih zalim dari itu. Di sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita yang di kota terdedah dengan majlis ilmu, akidahnya, tafsirnya, hadisnya, fiqahnya, tapi ilmu yang kita miliki kita tidak mau ikut. Kedudukan kita lebih berbahaya daripada orang-orang di pedalaman, di dusun-dusun, di kampung-kampung, tidak ada orang yang mengajar. Mereka barangkali dikategorikan ke dalam kejahilan, tapi kita yang ada di kota ini, yang mendapat tambahan ilmu setiap hari dari Quran dan Sunnah, kita tetap juga tak mau ikut. Kita bukan jahil lagi, tapi degil. Dan degil layak mendapat murka Allah. Sedangkan orang jahil, besar kemungkinan mereka dapat ampunan daripada Allah. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, kedua-dua sifat tersebut, degil dan jahil, adalah tidak elok. Tapi bila kita banding-bandingkan antara degil dengan jahil, degil lebih berbahaya daripada jahil. Itu sebabnya dalam surat Al-Baqarah, Allah awali dengan ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, lindungilah kami dari golongan yang Engkau murkai. Dan lindungilah kami dari golongan yang sesat. Sesat karena kejahilan. Dimurkai karena kedegilan. Na'udzubillah min dzalik. Dan antara penyaksian yang datang daripada Allah ialah, ini dia penyaksian yang datang daripada Allah, bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu penyaksian Allah. Sebenarnya di dalam kenyataan di atas, selain peringatan keras dari Allah terhadap kejahatan ahli kitab, juga tersirat hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dia hiburan bagi kita yang telah beriman sepenuhnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kita sifat istiqamah, berterus-terusan dalam kebenaran hingga akhir hayat kita. Nah, ayat ini selalu Ustaz ulang-ulang bila bercakap tentang kebenaran. Ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kalau Allah dah cakap, kalau Rasul dah cakap, jangan ragu-ragu. Ikuti saja. Katakan saja sami'na wa ata'na. Ayat ini memberi penegasan bahawa
Yang benar adalah segala yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Bukan yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk juga bukan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Andai kata mereka tidak mendatangkan ayat Quran dan hadis Nabi. Oleh itu, kaum muslimin tidak boleh ragu-ragu. Sebenarnya masalah kiblat ini bukanlah masalah prinsip atau asas sebagaimana asas utama agama seperti tauhid, itu asas iman kepada hari kiamat dan lain-lain. Kiblat hanya suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya karena mereka mengerjakan salat ketika mereka mengerjakan salat. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, Yahudi kiblat mereka arah barat. Nasrani Kristian arah mereka sebelah timur. Kita tidak. Kiblat kita adalah Ka'bah. Andai kata kita jauh dari Ka'bah, cukup menghala ke arahnya. Barangkali orang yang ada di Eropah, mereka akan menghadap ke selatan. Barangkali orang yang di Afrika menghadap salatnya ke arah utara. Kita pula orang Nusantara ini menghadap ke arah barat. Karena apa sebab? Karena tanah haram itu, Mekah itu, semenanjung Arab itu adalah sebelah barat kita. Ada pula barangkali orang yang menghadap ke arah timur. Pokoknya semuanya fokusnya menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Bukan barat, timur, selatan, utara. Bukan. Kiblat hanya satu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya ketika mereka mengerjakan salat. Oleh itu, setiap orang yang beriman mestilah mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-haq mir rabbik. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, untuk bebas daripada kerugian, kita mesti ada 4 sifat. Sebagaimana dalam surat Wal Asri. Semua manusia rugi kecuali mereka yang ada iman. Mereka beramal saleh, mereka amalkan apa yang mereka imani. Wa tawasaw bil haq. Kita hendaklah menyampaikan al-haq. Bila al-haq mesti yang datang daripada Allah atau yang datang dari Rasulullah. Cuma bila kita menyampaikan kebenaran, ada orang terima, ada orang tolak. Banyak-banyak bersabar. Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi Muhammad yang terlalu sedih. Sampai uncle sendiri tidak mau ikut. Abu Lahab, Abu Talib. Allah hibur Nabi pada ayat 7 dari surat Al-Kahfi dan ayat 29. 7 dan 29. Ayat 7. Apa kata Allah? فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. Aku lihat engkau macam hendak bunuh diri, hai Muhammad, disebabkan orang tidak mau percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Jangan. Tugasmu, hai Muhammad, menyampaikan saja. Ayat 7. Ayat 29 pula. Wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ni datangnya dari Tuhan. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, menentang, silakan kafir. Itu bukan urusanmu lagi, hai Muhammad. Itu urusan dia dengan aku nanti di akhirat. Bagi yang beriman, untuk mereka aku sediakan syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini.
Bagi yang degil, ingkar walaupun tahu kebenaran, tapi tetap menolak, sampai mati tak mau tobat, aku akan sediakan siksa dan neraka untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lihat pengajaran Al-Quran. Seronok. Mengapa kita seronok? Karena semua yang Allah cakap itu benar belaka. Itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Ini sebenarnya. Itu sebabnya Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hanya banyak ingat kepada Allah, jiwamu akan tenang. Kita akhiri dengan doa. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di dalam ceramah 1 jam suku pagi ini. Kami faham, ya Allah, kebenaran itu segala yang datang daripada-Mu atau segala yang dibawa oleh Rasul-Mu. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan untuk senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami segala bentuk bala, wabak, penyakit-penyakit berjangkit, termasuk COVID-19 dari negara kami dan negara jiran-jiran kami. Khasnya, angkatkanlah penyakit COVID-19 ini daripada jemaah kami. Lebih-lebih lagi terhadap kaum kerabat kami, tak kira di mana mereka berada. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun mereka yang telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu karena COVID, berilah mereka ganjaran, ya Allah, sebagaimana yang Engkau janjikan melalui lisan Rasul-Mu, yaitu mereka mendapat ganjaran mati syahid akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.